Bapak dan Ibu, pernahkah merasa badan mudah lelah hanya karena berdiri beberapa menit? Atau lutut terasa nyeri saat hendak naik tangga? Bahkan sering lupa nama cucu atau di mana meletakkan kunci rumah? Banyak yang mengira ini wajar karena usia. Padahal ada cara sederhana untuk membantu tubuh tetap kuat dan pikiran tetap tajam. Saya, seorang ahli gizi senior dari Amerika, menemukan satu bahan makanan murah yang ada di dapur, tetapi manfaatnya luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Apakah Bapak dan Ibu ingin tahu apa rahasianya? Tulis angka 1 di komentar jika pernah merasakan masalah ini. Atau sebutkan pukul berapa dan dari kota mana Anda menonton video ini sekarang. Banyak orang tua mengira bahwa melemahnya tubuh dan berkurangnya tenaga hanyalah bagian alami dari penuaan yang tidak bisa dihindari. Padahal, tubuh kita masih memiliki kemampuan untuk mempertahankan kekuatan, bahkan di usia lanjut, jika diberi nutrisi yang tepat. Sebagai seorang ahli gizi yang telah mendampingi ribuan lansia selama puluhan tahun, saya menemukan satu fakta menarik. Ada makanan sederhana yang sering kita anggap biasa, namun ternyata memiliki peran besar untuk menjaga otot, otak, dan mata tetap berfungsi optimal. Telur rebus, jika dikonsumsi dengan cara yang benar, bisa menjadi penjaga kesehatan di usia senja. Mari kita bahas satu persatu manfaatnya yang luar biasa bagi tubuh kita. Otot kuat, mencegah jatuh. Bapak dan Ibu, tahukah bahwa setelah usia 60 tahun, tubuh kita mulai kehilangan massa otot secara alami? Kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia. Dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak lansia merasa cepat lelah, sulit berdiri dari kursi, atau bahkan sering terjatuh saat berjalan. Jatuh pada usia lanjut bukanlah hal sepele. Data menunjukkan bahwa setiap tahun, ribuan orang tua di seluruh dunia harus dirawat di rumah sakit akibat patah tulang pinggul karena terjatuh di rumah. Namun, ada kabar baik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dengan mengonsumsi makanan yang kaya protein berkualitas tinggi, seperti telur rebus, kita bisa memperlambat bahkan membantu membalikkan penurunan massa otot ini. Sebagai seorang ahli gizi dengan lebih dari 30 tahun pengalaman, saya sering merekomendasikan telur rebus kepada pasien lansia saya karena sifatnya yang sederhana, murah, tetapi sangat efektif. Satu butir telur rebus mengandung sekitar 6 gram protein lengkap yang terdiri dari semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun kembali serat otot. Protein dalam telur juga lebih mudah dicerna dibandingkan protein dari daging merah atau kacang-kacangan, sehingga sangat cocok untuk sistem pencernaan orang tua yang biasanya lebih sensitif. Selain protein, telur juga mengandung vitamin D alami yang mendukung kekuatan tulang. Ini penting karena tulang yang kuat akan membantu menopang otot dan menjaga keseimbangan tubuh. Dengan otot yang terjaga, risiko jatuh pun berkurang drastis. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Arif di Jakarta, yang dulu harus selalu dibantu saat bangun dari kursi. Setelah rutin makan telur rebus 3 kali seminggu dan melakukan senam ringan setiap pagi, beliau kini sudah bisa berjalan ke masjid tanpa bantuan tongkat. Perlu diingat bahwa konsumsi telur rebus harus dibarengi dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau senam lansia. Kombinasi antara asupan protein yang cukup dan gerakan tubuh akan memberikan hasil yang jauh lebih optimal. Telur rebus juga aman untuk mereka yang khawatir dengan kolesterol, asalkan dimasak dengan cara yang tepat dan dikonsumsi dalam jumlah wajar. Berbeda dengan telur goreng, telur rebus tidak mengandung tambahan minyak jenuh yang bisa membebani tubuh. Dengan menjadikan telur rebus bagian dari pola makan mingguan, Bapa dan Ibu bisa menjaga otot tetap kuat, postur tubuh lebih stabil, dan menikmati hari-hari penuh energi bersama keluarga tanpa khawatir akan terjatuh. Bukankah indah jika kita tetap mandiri di usia lanjut tanpa harus selalu bergantung pada orang lain? Memori tajam. Mencegah Alzheimer. Bapa dan Ibu, apakah akhir-akhir ini sering merasa sulit mengingat nama tetangga, lupa meletakkan kacamata, atau bahkan harus berpikir lama untuk mengingat apa yang baru saja dibicarakan? Penurunan daya, ingat adalah hal yang umum seiring bertambahnya usia.
Namun bukan berarti kita tidak bisa memperlambat proses tersebut. Sebagai ahli gizi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun mendampingi lansia, saya menemukan bahawa makanan yang kita konsumsi sehari-hari berperan besar dalam menjaga kesihatan otak. Salah satu nutrisi penting untuk otak adalah kolin, zat gizi yang sering disebut sebagai bahan bakar bagi sel-sel saraf. Kolin membantu tubuh memproduksi asetilkolin, iaitu senyawa kimia yang mengatur komunikasi antar sel saraf. Tanpa suplai kolin yang cukup, pesan-pesan penting di otak akan terkirim lebih lambat atau bahkan terputus yang bisa menyebabkan gangguan memori. Telur rebus adalah salah satu sumber kolin terbaik dan paling mudah diakses. Satu butir telur rebus mengandung sekitar 147 miligram kolin, jumlah yang cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan harian orang dewasa. Dengan kolin yang cukup, otak akan tetap aktif, kemampuan mengingat membaik, dan risiko penyakit seperti Alzheimer dapat ditekan. Selain kolin, telur rebus juga kaya vitamin B12. Vitamin ini menjaga lapisan pelindung saraf tetap utuh sehingga pesan dari otak ke seluruh tubuh bisa berjalan lancar. Kekurangan B12 sering menyebabkan gejala seperti cepat lupa, kebingungan atau bahkan kesemutan pada tangan dan kaki. Ada pula selenium dalam telur rebus yang berfungsi sebagai antioksidan alami untuk melindungi otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat mempercepat penuaan sel otak jika tidak dinetralkan. Sebuah penelitian di Boston University menemukan bahawa orang dewasa yang mengonsumsi makanan kaya kolin secara rutin memiliki fungsi memori yang lebih baik dan lebih jarang mengalami penurunan kognitif dibandingkan mereka yang kekurangan kolin. Ini membuktikan bahawa langkah sederhana seperti menambahkan telur rebus dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kesihatan otak di usia senja. Telur rebus juga mudah dicerna dan tidak memerlukan minyak tambahan saat dimasak, sehingga aman bagi mereka yang memiliki masalah kolesterol jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Bayangkan, jika bapa dan ibu bisa terus mengenali wajah anak dan cucu dengan jelas, mengingat doa-doa panjang tanpa kesulitan, dan tetap aktif berbincang setiap hari tanpa kebingungan. Semua itu bukan lagi sekadar harapan jika kita memberi nutrisi yang tepat untuk otak, dimulai dari sesuatu yang sederhana seperti telur rebus. Menjaga kesihatan mata, mengurangi penglihatan kabur. Bapa dan ibu, salah satu keluhan yang sering saya dengar dari pasien lanjut usia adalah tentang mata yang semakin buram seiring waktu. Banyak yang berkata, huruf-huruf di kitab suci semakin sulit terbaca, atau wajah cucu terlihat samar ketika mereka datang berkunjung. Perubahan pada mata memang alami saat usia bertambah. Namun, ada cara sederhana untuk membantu memperlambat proses tersebut. Sebagai ahli gizi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, saya ingin menekankan peran nutrisi dalam menjaga kesihatan mata. Salah satu nutrisi penting adalah lutein dan zeaxanthin, dua jenis antioksidan yang berfungsi melindungi retina dari kerusakan akibat cahaya biru dan radikal bebas. Uniknya, telur rebus mengandung lutein dan zeaxanthin dalam bentuk yang mudah diserap tubuh berkat adanya lemak sihat alami dalam kuning telur. Lutein dan zeaxanthin bekerja seperti kacamata alami di dalam tubuh. Mereka terkonsentrasi di bahagian tengah retina yang disebut makula dan membantu menyaring cahaya berbahaya sebelum mencapai sel-sel sensitif mata. Dengan asupan yang cukup, dua nutrisi ini dapat memperlambat degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kebutaan pada lansia di seluruh dunia. Selain itu, telur rebus juga kaya akan vitamin A. Vitamin ini penting untuk mencegah rabun senja, kondisi di mana mata sulit menyesuaikan diri dalam gelap. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan mata kering, iritasi, bahkan kerusakan pada kornea jika dibiarkan terlalu lama. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Archives of Ophthalmology menunjukkan bahawa orang yang rutin mengonsumsi makanan kaya lutein dan zeaxanthin memiliki risiko penurunan penglihatan 50% lebih rendah dibandingkan mereka
yang jarang mengonsumsinya. Telur rebus adalah salah satu sumber terbaik karena praktis, terjangkau, dan mudah ditemukan di dapur. Untuk hasil maksimal, saya sering menyarankan pasien lansia saya mengonsumsi telur rebus 3 kali seminggu, disertai dengan sayuran berwarna hijau tua seperti bayam atau brokoli. Kombinasi ini tidak hanya mendukung kesehatan mata, tetapi juga memberikan asupan antioksidan yang lengkap untuk tubuh. Bayangkan jika bapa dan ibu dapat terus membaca surat kabar di pagi hari dengan jelas, melihat wajah anak dan cucu tanpa harus menyipitkan mata, dan menikmati indahnya pemandangan sore di halaman rumah. Semua itu bukan mustahil jika kita memberi mata nutrisi yang tepat, dimulai dari kebiasaan sederhana seperti makan telur rebus. Bapa dan ibu, meskipun telur rebus memiliki banyak manfaat untuk tubuh, kita perlu ingat bahwa tidak ada makanan yang sepenuhnya sempurna. Jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa memperhatikan kondisi tubuh, telur bisa menimbulkan masalah kesehatan tertentu, terutama pada usia lanjut. Sebagai seorang ahli gizi yang telah menangani ribuan pasien lansia selama puluhan tahun, saya ingin menjelaskan beberapa risiko ini dan solusi praktis agar bapa dan ibu tetap dapat menikmati telur rebus dengan aman. 1. Risiko beban pada ginjal. Telur rebus dikenal sebagai sumber protein tinggi. Bagi tubuh yang sehat, protein ini sangat bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Namun pada lansia yang memiliki masalah ginjal, kelebihan protein bisa menjadi beban. Ginjal yang melemah akan kesulitan menyaring limbah metabolisme protein seperti urea dan kreatinin. Akibatnya, zat-zat ini bisa menumpuk dalam darah, menyebabkan mual, kelelahan, hingga komplikasi serius. Cara aman. Jika bapa dan ibu memiliki riwayat penyakit ginjal, batasi konsumsi telur rebus menjadi 1 hingga 2 butir per minggu. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan telur ke dalam menu harian. 2. Potensi kolesterol tinggi. Kuning telur mengandung kolesterol alami. Bagi sebagian besar orang sehat, kolesterol dari makanan tidak selalu berdampak langsung pada kadar kolesterol darah karena tubuh memiliki mekanisme pengaturan sendiri. Namun pada lansia dengan riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, konsumsi telur berlebihan dapat memperburuk kondisi. Cara aman. Pilih telur rebus dibanding telur goreng untuk menghindari lemak tambahan. Kombinasikan dengan sayuran tinggi serat seperti bayam atau brokoli, karena serat membantu mengikat kolesterol dan membuangnya melalui saluran pencernaan. Batasi konsumsi hingga 3 butir per minggu jika Anda memiliki masalah kolesterol. 3. Risiko infeksi bakteri. Telur yang dimasak tidak sempurna atau disimpan terlalu lama pada suhu ruang bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri seperti salmonella. Bagi lansia, infeksi pencernaan ini bisa berbahaya karena dapat menyebabkan diare parah, dehidrasi, bahkan gangguan elektrolit. Cara aman. Pastikan telur direbus hingga bagian kuningnya matang sempurna. Hindari menyimpan telur rebus lebih dari 2 jam di suhu ruang. Jika perlu menyimpan, letakkan di lemari pendingin dan konsumsi dalam waktu tidak lebih dari 2 hari. 4. Alergi atau intoleransi. Walaupun jarang, beberapa orang dewasa mengalami alergi terhadap protein putih telur. Gejala bisa berupa gatal-gatal, pembengkakan, hingga sesak napas. Pada beberapa kasus, konsumsi telur dalam kondisi dingin atau terlalu sering bisa menyebabkan perut kembung, mual, atau sembelit karena sistem pencernaan lansia cenderung lebih sensitif. Cara aman. Jika baru pertama kali mencoba telur setelah sekian lama, mulailah dengan setengah butir terlebih dahulu untuk melihat reaksi tubuh. Minum air hangat setelah makan telur dapat membantu pencernaan. Bila muncul gejala tidak biasa, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter. 5. Risiko bau badan. Akibat kolin berlebih, telur mengandung kolin, nutrisi penting untuk otak. Namun jika dikonsumsi terlalu banyak, kolin dapat diubah tubuh menjadi trimetilamina, zat yang menyebabkan bau badan menyengat. Cara aman.
Konsumsi telur secukupnya dan imbangi dengan aktivitas fisik ringan agar metabolisme tubuh tetap optimal. Bapa dan Ibu, meskipun telur rebus dikenal sebagai makanan kaya gizi yang bermanfaat bagi tubuh, cara kita mengonsumsinya sangat menentukan apakah manfaat itu akan terasa maksimal atau justru menimbulkan masalah kesehatan. Dengan pengalaman puluhan tahun sebagai ahli gizi yang menangani banyak pasien lansia, saya akan menjelaskan langkah-langkah sederhana agar bapa dan ibu dapat menikmati telur rebus dengan aman dan bijak. 1. Tentukan porsi yang tepat. Tubuh lansia memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan orang muda. Untuk orang sehat tanpa masalah ginjal atau kolesterol tinggi, konsumsi 3 hingga 4 butir telur rebus per minggu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein dan nutrisi penting lainnya. Jangan tergoda untuk makan telur rebus setiap hari, karena meskipun sehat, asupan berlebihan tetap bisa membebani organ seperti hati dan ginjal. Bagi mereka yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, sebaiknya batasi konsumsi menjadi 1 hingga 2 butir per minggu dan konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. 2. Cara memasak yang benar. Telur rebus yang aman adalah telur yang dimasak hingga bagian putih dan kuningnya matang sempurna. Hindari merebus setengah matang karena risiko bakteri salmonella yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Rebus telur selama 10 hingga 12 menit dalam air mendidih untuk memastikan kematangannya. Setelah matang, segera rendam telur dalam air dingin agar mudah dikupas. Dan kuning telurnya tetap bertekstur lembut, tidak berwarna abu-abu di bagian tengah. Jangan tambahkan garam atau margarin pada telur rebus untuk menjaga keseimbangan nutrisi. 3. Waktu konsumsi yang ideal. Waktu terbaik untuk makan telur rebus adalah saat pagi hari sebagai bagian dari sarapan sehat. Sarapan dengan telur rebus membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk beraktivitas sepanjang hari dan menjaga rasa kenyang lebih lama sehingga bapa dan ibu tidak tergoda untuk ngemil makanan yang kurang sehat. 4. Kombinasikan dengan makanan lain. Untuk hasil maksimal, telur rebus sebaiknya dimakan bersama makanan kaya serat dan antioksidan, misalnya telur rebus plus bayam tumis plus sepotong pepaya. Telur rebus plus brokoli kukus plus nasi merah dalam porsi kecil. Telur rebus plus roti gandum utuh plus irisan tomat segar. Kombinasi ini tidak hanya melengkapi asupan gizi, tetapi juga membantu pencernaan berjalan lebih lancar, terutama pada sistem pencernaan lansia yang lebih sensitif. 5. Penyimpanan telur yang aman. Jika bapa dan ibu ingin menyimpan telur rebus, letakkan di dalam lemari pendingin dengan suhu konsisten. Telur rebus yang sudah dikupas sebaiknya dimakan dalam waktu 1 hingga 2 hari. Jangan biarkan telur rebus berada di suhu ruang lebih dari 2 jam untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Bapa dan Ibu, sekarang kita sudah mengetahui bahwa telur rebus bukan sekadar makanan sederhana. Di balik kulitnya yang tipis, tersembunyi berbagai nutrisi penting yang dapat membantu menjaga kekuatan otot, mempertajam daya ingat, melindungi mata, dan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan di usia lanjut. Namun, kita juga belajar bahwa semua hal yang baik tetap harus dinikmati dengan bijak. Konsumsi telur rebus dalam jumlah wajar, pilih cara memasak yang sehat, dan selalu perhatikan kondisi kesehatan pribadi sebelum menjadikannya bagian dari menu harian. Bayangkan betapa bahagianya bapa dan ibu dapat tetap berjalan tegak tanpa takut jatuh, membaca doa-doa panjang tanpa kesulitan, dan menikmati senyum cucu-cucu dengan mata yang masih jernih. Semua itu dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, beri tanda like, dan tinggalkan komentar. Tulis jam dan kota tempat Bapak Ibu menonton video ini, karena kami sangat senang menyapa Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips kesehatan lansia lainnya dari Vitalitas Abadi.